Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwanda Setarandi, mahasiswa dari jurusan Kebakaran Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang lembaga wakaf, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas final test mata kuliah lembaga keuangan syariah non-bank. Oke, berhubung tugas kali ini adalah tugas kelompok, maka saya sendirian menjelaskannya karena nanti ada teman saya yang bernama Muhammad Rizwan Hanafi yang akan menyambung penjelasan dari saya. Oke, tidak usah buang waktu, langsung saja saya mulai penjelasan yang pertama. Definisi lembaga wakaf. Baik, langsung saja saya mulai penjelasan yang pertama. Pada pagi pertama saya akan bahas tentang definisi dari lembaga wakaf. Apa sih lembaga wakaf itu? Jadi, lembaga wakaf itu adalah lembaga yang mengurus wakaf secara profesional dan bertanggung jawab, dan dalam pelaksanaannya itu dikelola oleh seorang najir atau pewakaf. Sehingga kata wakaf yang disahkan oleh pewakif itu nantinya akan memberikan manfaat yang maksimal bagi kemaslahatan umat Islam secara luas. Dasar hukum lembaga wakaf. Jadi, dasar hukum lembaga wakaf di Indonesia itu jatuh dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini adalah undang-undang yang menjadi pedoman dasar bagi semua lembaga wakaf di Indonesia dalam mengelola wakafnya. Selain itu juga ada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf. Jadi peraturan ini adalah peraturan yang membahas tentang pelaksanaan wakaf, baik itu prosedur dalam pengelolaan wakaf maupun prosedur dalam pendirian lembaga wakaf yang ada di Indonesia. Prosedur pendirian lembaga wakaf. Bagaimana prosedur pendirian lembaga wakaf di Indonesia? Jadi prosedur pendirian lembaga wakaf di Indonesia itu ada 5. Yang pertama adalah pernyataan ikrar. Itu maksudnya itu adalah titik tolak pangkal dari pernyataan seorang wakif atau pemberi harta wakaf bahwa dia telah mewakafkan hartanya. Yang kedua itu adalah abul. Ini maksudnya itu adalah alokasi dan penerimaan wakaf. Yang ketiga adalah bersifat aset pribadi. Yang keempat adalah dapat diambil manfaat dari wakaf. Ini maksudnya adalah harta wakaf yang telah diwakafkan oleh seorang wakif itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemaslahatan umat Islam, dan hal ini bisa digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, jalan, jembatan, masjid, serta fasilitas umum lainnya yang sifatnya memberikan maslahat bagi umat Islam. Terus yang kelima adalah harusnya adanya najir atau pengelola wakaf. Badan najir ini sangat penting dalam sebuah lembaga wakaf karena najir ini fungsinya sebagai orang atau badan yang mengurus wakaf dan mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab. Pengelolaan lembaga wakaf di Indonesia. Jadi, wakaf di Indonesia itu dikelola oleh sebuah badan, yaitu Badan Wakaf Indonesia atau BWI. BWI ini adalah sebuah lembaga yang mengelola dan mengembangkan wakafan yang ada di Indonesia, yang mana dalam melaksanakan tugasnya itu bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab pada masyarakat.
Adapun pembentukan BWI ini merupakan perwujudan amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian BWI ini juga mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas dan wewenang BWI ini ada 6, yaitu yang pertama adalah melakukan pembinaan terhadap najir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, baik itu berskala nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga adalah menghentikan dan mengganti najir atau pengelola wakaf. Yang keempat, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang kelima, memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Dan yang terakhir adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang pewakafan. Manajemen tugas dan fungsi najir. Bagaimana seharusnya manajemen tugas dan fungsi najir agar wakaf menjadi pilar perekonomian bagi umat Islam? Jadi, agar wakaf itu menjadi pilar perekonomian bagi umat Islam, najir memiliki beberapa tugas dan wewenang. Di antaranya itu adalah yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, menjaga, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melakukan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta benda wakaf yang dimaksud. Jadi pada intinya, baik itu najir, perseorangan, organisasi maupun badan hukum yang bergerak di bidang wakaf itu sama-sama mempunyai kewajiban, itu mengambil amanah untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan Hanafi, Prodi Perbankan Syariah, lokasi 2018, mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, dosen pengempu Haji Abdul Ghafur LCMA. Baik, di sini saya akan menyambung jawaban dari teman saya Rizwanda, kelompok 13. Saya akan menyambung dari persoalan nomor 8, 9, 10, dan 11. Bagaimana potensi wakaf tunai di Indonesia? Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI pada tahun 2019, potensi aset wakaf per tahun mencapai 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar. Sementara potensi wakaf tunai menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Sedangkan pada tahun 2018, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai 180.000 triliun. Jadi di sini bertambah sekitar 8 triliun per tahun. Manajemen wakaf tunai. Nomor 9, bagaimana manajemen wakaf tunai? Dalam mengelola wakaf tunai ini diperlukan sebuah manajemen. Adapun manajemen yang diperlukan dalam pengelolaan wakaf tunai adalah meliputi manajemen fungsional dan manajemen operasional. Manajemen fungsional yang dimaksud adalah serangkaian proses manajemen organisasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Manajemen fungsional terdiri dari perencanaan atau planning, perorganisasian organizing, pengaturan, pengarahan atau kepemimpinan evaluating, dan pengawasan adalah controlling.
perencanaan ini dibuat memberi panduan bagi para pengelola wakaf atau nazir, yaitu prinsip 4W. Apakah yang harus dikerjakan? What? Mengapa direncanakan? Why? Siapa yang mengerjakan? Wo? Kapan harus dikerjakan? When? Bagaimana harus mengerjakan? How? Perorganisasian, ketika perencanaan sudah dibuat, kemudian tujuan dan langkah-langkah sudah ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah pembagian kerja atau job desk. Selanjutnya, pengarahan atau kepemimpinan, equating. Setelah dilaksanakan pembagian tugas, maka dalam setiap tugas tersebut harus ada pemimpin yang bertanggung jawab atas berjalannya program dan sekaligus penggerak bagi tim yang ada dalam tanggung jawabnya. Maka kepemimpinan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Selanjutnya, pengawasan atau controlling. Setelah tugas dan wewenang dibagi dan penanggung jawab sudah diangkat, maka untuk mengetahui sejauh apa perencanaan yang sudah dibuat diperlukan adanya pengawasan agar ketika terjadi penyimpangan tugas atau wewenang, ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi, bahkan tidak berjalannya sebuah program, maka segera bisa dievaluasi atau diperbaiki. Karena itu, pengawasan kontrol adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Kendala dan hambatan yang dihadapi lembaga wakaf di Indonesia. Nomor 10. Bagaimana kendala dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga wakaf di Indonesia? Potensi wakaf sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga wakaf saat ini tengah gencar disosialisasikan kepada masyarakat. Namun ada beberapa hambatan atau tantangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Di antaranya masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pengelolaan dan manajemen wakaf, benda yang diwakafkan, dan nazir pengelola wakaf. Strategi pengumpulan wakaf tunai dan pemanfaatannya. Nomor 11. Bagaimana strategi pengumpulan wakaf tunai dan pemanfaatannya? Untuk mengumpulkan dana wakaf tunai harus ada beberapa strategi yang diterapkan agar dana yang akan dikumpulkan dan sudah dikumpulkan dapat diberdayakan secara maksimal. Strategi tersebut diantaranya adalah memberi peran perbankan syariah. Ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan syariah dalam pengelola wakaf tunai, yaitu Bank Syariah sebagai nazir penerima dan penyalur dana wakaf. Yang B, Bank Syariah sebagai nazir penerima dan penyalur dana wakaf. Yang C, Bank Syariah sebagai pengelola dana wakaf. Yang D, Bank Syariah sebagai kustodi